ada setitik pujian yang kita miliki. Langit dan bumi serta isinya adalah Allah sang penciptanya. Maka dialah sang pemilik. Segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Pemahaman kita mengerti segala puji milik Allah. Belum tentu hati kita mengatakan segala puji milik Allah. Karena ketika kita ucapkan Alhamdulillah, seharusnya hati kita pun mengucapkan dan menyadari, memahami dan menjiwai semua pujian milik Allah. Maka ketika seluruh pujian milik Allah dan kita jiwai, hilanglah penyakit-penyakit hati. Hasad, dengki, kemunafikan, hilang semua insya Allah. Tetapi betapa banyak orang-orang muslim dan mengaku Islam hanya di lisan saja. Disitulah arti bertakwa. Hai orang-orang beriman, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya ketakwaan itu fluktuatif. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, rasakan dalam dada kita segala puji milik Allah. Subhanallah. Tapi fluktuatif. Kadangkala ada kesombongan dalam hati kita. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada jiwa fujur yang mengajak kemaksiatan. Di waktu yang bersamaan di dalam jiwa kita ada jiwa takwa. Jiwa fujur tidak mungkin dihilangkan karena itulah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita ucapkan Alhamdulillah bukan hanya dengan lisan, bukan dengan pemahaman, tapi dengan jiwa kita. Salam dan selawat selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini adalah Maulid Rasulullah SAW. Kita mengenang beliau untuk memberikan pelajaran pada jiwa kita. Kita berikan pelajaran pada diri kita. Uswatun hasanah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlada fastawa 'ala suqi يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Subhanallah. Dalam surah Al-Fatah menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dia ada dua perilaku yang nampak asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Tidak disebut dengan kafirun. Tegas, keras terhadap orang-orang kufar, bukan kafirun. Bedanya antara kafirun dengan kufar, kalau kufar adalah orang yang kafir memusuhi Islam, dengki dan hasad kepada Islam. Wadda katsir min ahli alkitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasanan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ada orang-orang yang kafir, kufar, dihasad, dengki. Dengki adalah tamanni biizaratin ni'matil ghair, mengharapkan supaya umat Islam hancur. Subhanallah. Di dalam masyarakat kita punya orang-orang kafir dan kita harus hormati. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini bentuk kafirun, bukan kufar. Maka di dalam konteks keislaman, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali kami tidak pernah mengutus engkau, hai Muhammad SAW, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka masjid pun harus menebarkan rahmat, bukan kebisingan. Sebagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang memusuhi Islam. Kita harus punya tegas, asyidda, tegas terhadap orang-orang yang memusuhi orang-orang Islam. Ruhama bainahum, kita menebarkan rahmat. Tarahum ruk'an sujadan. Ada dua karakteristik di dalam umat Islam. Ruku' dan sujud. Itu adalah gambaran salat. Seluruh agama di muka bumi ini tidak ada yang seperti Islam. Ruku' dan sujud.
tunduk dan sujud kepada Tuhannya. Tanyakan kepada seluruh agama-agama selain Islam. Pernahkah Anda sujud 1 hari kepada Tuhan Anda? Subhanallah. Ini dulu ketika saya dakwah di negara yang mayoritas non-muslim, yaitu di Amerika, Kanada. Saya katakan, tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang menyuruh sujud setiap hari umatnya kecuali Islam. Maka umat Islam tarahum ruk'an sujadan. Anda akan melihat umat Nabi Muhammad SAW ruku dan sujud. Itu tandanya mereka punya Tuhan. Betapa banyak orang mengatakan saya punya Tuhan tapi tidak pernah sujud kepada Tuhannya. Itulah konsep ajaran agama yang bertentangan dengan fitrah. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Hidup mereka mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Ridha nas ghayatun la tudrak, wa ridha Allah ghayatun la tutrak. Fadrik ma la yutrak, watruk ma la yutrak. Ridha nas, semua manusia supaya senang pada kita adalah cita-cita yang mustahil Anda gapai. Tapi ridha Allah tidak boleh Anda tinggalkan. Gapailah yang tidak boleh ditinggalkan. Tinggalkanlah yang tidak mungkin digapai, yaitu ridha manusia. Konsep ajaran agama kita, hidup kita hanya mencari ridha Allah. Subhanallah. Baru-baru ini kita lihat demonstrasi di mana-mana, penjarahan di mana-mana, membakar fasilitas-fasilitas umum. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, kita maulid Nabi Muhammad SAW, kita peringatkan. Kita belajar mendidik jiwa kita. Sudahkah kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah buat diri kita, buat keluarga kita? Sudahkah kita menebar rahmat? Hai orang-orang beriman, bukankah kita sholat dan mengadahkan tangan kita ke langit? Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada kami, pada keluarga kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Bukankah setiap saat kita mengadahkan tangan kita ke langit? Wahai orang-orang beriman, tapi lihat bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita. Apabila kita tidak menebarkan rahmat, man la yarhamin nas la yarhamullah azza wa jal. Barang siapa yang tidak menebarkan rahmat kepada manusia, maka yang di langit tidak akan memberikan rahmat. Irhamu man fil ard yarhamuka man fis sama. Tebarkanlah rahmat di muka bumi, di hamparan bumi, maka yang di langit memberikan rahmat kepada kita. Kadang-kala kita lupa, rezeki kita susah, ini kita susah, serba susah. Lupa bahwa kita harus menebarkan rahmat. Subhanallah. Bagaimana kita mengadakan tangan kita ke langit, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Sementara kita tidak memaafkan saudara-saudara kita. Wal afina anin nas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Arduha as-samawati wal ardh. وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Subhanallah. Orang-orang yang beriman selalu memaafkan saudara-saudaranya ketika dia salah. Bukan mencari-cari kesalahan orang yang beriman. Bukan mencari-cari kesalahan, apalagi dicari-cari kesalahan masjid. Subhanallah. Memusuhi masjid adalah memusuhi rumah Allah. Bagaimana perilaku Anda? Bukankah Anda sujud kepada Allah, minta rahmat kepada Allah? Tapi kadang-kala tutur kata kita, perilaku kita tidak menebarkan rahmat. Subhanallah. Wa man azlama mimman mana masajid Allah yadhkuru fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menahan untuk ke masjid untuk berzikir, menyebut nama Allah, itu sangat zalim sekali. Subhanallah. Kita dikelilingi dengan saudara-saudara kita, orang-orang beriman dan orang-orang non-muslim. Kita punya konsep rahmatan lil alamin. Tapi ketika mereka memusuhi umat Islam, asyidda 'alal kuffar. Lihat pimpinan-pemimpin negara Islam ketika Gaza dibunuh, dibantai. Mana peranan umat Islam? Subhanallah. Qunut nazilah pun tidak diangkat. Masjid-masjid besar sudah mulai tidak lagi berkunut nazilah. Lihatlah umat Islam sekarang. Dibantai,
Mana umat Islam asyidda 'alal kuffar? Sidang Jumat yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan saya muslim. Sudahkah saya bertakwa? Maka kenapa disebut dengan hai orang-orang beriman bertakwalah? Karena orang beriman belum tentu bertakwa pada Allah. Dia beriman di lisannya, belum tentu beriman di dalam hatinya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah mengatakan 3 kali dan meletakkan tangannya di dadanya. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Kita mengatakan kita cinta sama orang beriman. Tapi realitanya tidak ada peduli. Bahkan ada orang-orang yang memusuhi masjid. Subhanallah. Ini adalah ancaman dari Allah. Khizyun fid dunya. Akan ada kehinaan di dunia dan di akhirat. Al-Baqarah 114. Dan kita melihat saudara-saudara kita di Gaza. Maka sidang Jumat yang cinta Allah SWT, tunjukkan ya Allah, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Hanyalah mengadakan tangan kita ke langit untuk qunut nazilah setiap saat. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. 5 waktu. Saudara-saudara kita di sana. Subhanallah. Dan umat Islam di dunia, pemimpin-pemimpin negara-negara Islam hanya diam, tidak ada asyidda 'alal kuffar. Antara kita pun demikian, kita lihat demonstrasi kemarin. Bukan perilaku umat Islam. Subhanallah. Anda boleh mengungkapkan anti korupsi, oke. Anda kritik pemerintah, silahkan. Tapi penjarahan dan pembakaran di mana-mana adalah bukan karakteristik umat Islam. Subhanallah. Kita harus ruhama bainahum. Sudahkah kita menebarkan rahmat kepada istri kita, pada anak kita, kepada tetangga kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW sehingga Allah memberikan rahmat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong orang lain. Subhanallah. Sebaliknya, kalau kita menyulitkan orang lain, maka kita akan hidupnya susah. Wa may yaksib isman, barang siapa yang berbuat dosa, fa innama yaksibu 'ala nafsi. Sesungguhnya dia membuat hidupnya susah. Subhanallah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 111. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, tebarkan rahmat setiap saat. Dan kita harus bersikap tegas kepada orang kafir yang kufar, yang memusuhi Islam, yang dengki terhadap umat Islam. Subhanallah. Bahkan baru-baru ini saya mendengar bahwasanya masjid menurunkan harga kafling-kafling tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Bukankah orang yang beriman dekat dengan masjid lebih mendapatkan kedamaian? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir. Ingat, hanyalah dengan berzikir hati kita mendapatkan ketenangan. Subhanallah. Marilah kita angkat jiwa kita, semangat untuk selalu berzikir kepada Allah. Semangat untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad, kalau kalian betul-betul cinta Allah, ikutilah Rasulullah SAW. Ikutilah bagaimana perilaku beliau dalam menebarkan rahmat. Tutur kata beliau tidak menebarkan kebencian, tidak menebarkan fitnah, tidak menebarkan prasangka-prasangka buruk. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.